Oke teman-teman, kembali lagi bersama nonton film. Di mana kali ini film yang akan kita bahas adalah sebuah film rilisan tahun 2015 berjudul In the Heart of the Sea. Film ini disutradarai oleh Ron Howard dan diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Di film ini intinya menceritakan di mana zaman dulu manusia mencari minyak di dalam perut ikan paus sebelum akhirnya ditemukan di dalam tanah. Jadi pada zaman itu orang-orang berburu paus-paus di lautan lepas. Dan ini akan bercerita tentang sebuah tragedi yang menimpa salah satu kapal bernama Essex yang karam di lautan lepas dan menyimpan begitu banyak misteri. Jadi, langsung saja kita mulai ulasan alur cerita filmnya. Suatu malam, datanglah seorang penulis bernama Herman Melville menemui seorang pria tua bernama Tom Nickerson. Bukan tanpa alasan penulis itu menemui pria yang sepanjang hidupnya dihantui oleh masa lalunya yang sangat gelap. Penulis itu akan menanyakan segala sesuatu tentang karamnya kapal Essex. Tom Nickerson adalah satu-satunya orang yang sekarang masih hidup. Jadi, dialah satu-satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada karamnya kapal Essex. Karena penulis itu yakin kapal itu bukan kandas begitu saja, tapi ada suatu misteri di tengah laut sana yang membuat kapal itu karam, yang dimana hal itu membuat semua awak yang selamat menjadi pribadi yang berbeda ketika kembali ke daratan. Sekarang, Tom mulai menceritakan pelan-pelan apa yang sebenar-benarnya terjadi kepada kapal Essex, di mana itu belum pernah ia ceritakan ke siapapun. Waktu itu usia Tom Nickerson masih 14 tahun. Essex adalah kapal terakhir yang berlayar di tahun itu. Maka dari itu, Tom mendapatkan kesempatan untuk berlayar. Kapten yang saat itu menangani Essex adalah George Pollard, dan mualim pertamanya adalah Owen Cash. Essex akan segera berangkat. Semua awak sibuk memasang layar agar Essex bisa berlayar. Malamnya, mereka mulai dibagi-bagi tugas oleh Owen Cash. Pada saat itu, Tom Nickerson begitu mual. Karena itulah untuk pertama kalinya dia berlayar. Tanpa diduga, Owen Cash sang alim pertama itu memberikan wejangan yang begitu berarti untuk Tom. Malam tiba, hari kemudian berganti. Besoknya, Kapten meminta Owen untuk meminta layar tambahan. Owen tahu betul, itu bukanlah keputusan yang bijak, karena di depannya akan ada badai. Tapi akhirnya dia menuruti keinginan kapten itu. Kapten Pollard bukanlah kapten berpengalaman. Ia masih pemula. Karena ia lahir dari keluarga kaya raya, maka dari itulah dia bisa mendapatkan jabatan itu. Benar saja, sekarang Essex masuk di mana badai itu berada dengan kecepatan yang tinggi. Mereka terpontang-panting ke sana kemari. Untung saja, Owen berhasil mengamankan Essex agar tak karam. Tapi, sang kapten itu malah merasa itu adalah kesalahan Owen. Dia berlindung dari nama besarnya. Setelah 3 bulan berlayar, mereka akhirnya menemukan di mana para paus itu berada. Mereka semua senang bukan main. Akhirnya berkat keahlian Owen, satu paus berhasil mereka dapatkan. Mereka mengambil minyak ikan paus itu di dalam tubuhnya. Minyak itulah yang akan menghasilkan uang. Saat itu, Nickersonlah yang masuk ke dalam perut ikan paus itu untuk mengambil semua minyak yang ada di dalam perutnya. Karena hanya badan dia yang bisa masuk ke dalam perut ikan paus itu. Mereka kembali melanjutkan berlayar. Sudah sebulan semenjak paus pertama mereka dapatkan, belum ada tanda-tanda lagi keberadaan paus yang lain. Persediaan makanan sudah semakin berkurang. Akhirnya mereka berlabuh untuk istirahat di sebuah tempat. Di sana mereka bertemu seorang kapten yang lain. Lalu kapten itu berbicara kepada Owen dan Kapten Pollard. Dia bilang, 5.000 kilometer sepanjang cakrawala ada ratusan paus di sana. Tapi di sana, dia diserang oleh seekor paus yang begitu besar, di mana ia pertama kalinya melihatnya. Paus itu menewaskan sebagian besar awaknya. Tapi, Owen dan Kapten Pollard merasa percaya diri akan menangani itu semua dengan mudah. Akhirnya mereka berlayar kembali menyusuri 5.000 kilometer sepanjang cakrawala. Sudah 14 bulan mereka berlayar di lautan.
Akhirnya, mereka sampai di mana ratusan paus itu berada. Dengan wajah yang sangat gembira, mereka memburu paus-paus di sana. Lalu kemudian, sekoci di mana Owen berada seperti ditabrak oleh sesuatu dan berhasil membalikan sekoci itu. Ternyata, itu adalah seekor paus yang begitu besar. Owen kembali ke Essex. Di sana dia memperbaiki sekoci itu. Ada sesuatu yang kembali menabrak Essex. Essex ditabrak seekor paus raksasa. Owen semakin tertantang untuk melumpuhkan paus raksasa itu. Dia menancapkan panah itu, tapi paus itu begitu kuat, ia merusak kapal itu dengan sangat cepat. Sekarang, Essex mengalami kerusakan yang begitu parah. Air sudah mulai masuk ke dalam. Mereka membawa semua perlengkapan makanan dan yang lainnya ke dalam sekoci. Minyak-minyak ikan paus yang sebelumnya mereka dapatkan mulai tumpah, membuat itu meledak terkena percikan api. Sekarang, Essex sudah sepenuhnya karam, tak lagi bisa digunakan. Para awak yang tersisa menggunakan sekoci yang terbagi menjadi 3 kelompok. Mereka kembali pulang dengan sekoci itu. Tapi, perjalanan pulang begitu sangat jauh. Tak ada satupun daratan yang dekat dengan mereka. Sekarang, sudah 34 hari mereka terdampar. Persediaan mereka tinggal sedikit lagi. Jadi, biskuit-biskuit yang ada mereka bagi-bagi agar semuanya kebagian. Kemudian mereka melihat sebuah daratan yang sontak saja membuat mereka senang bukan main. Tapi tak lama kemudian, Owen menyuruh mereka semua berhenti untuk mendayung. Owen melihat paus raksasa itu. Ternyata, paus itu mengikuti mereka selama ini. Paus itu menghancurkan sekoci yang ada dan menewaskan sebagian awak. Akhirnya, mereka terdampar di daratan dengan sekoci yang rusak. Mereka begitu kelaparan sejadi-jadinya. Ia makan apapun yang ada di sana. Hari demi hari mereka lalui di sana tanpa makanan ataupun minuman. Kemudian mereka semua melihat beberapa tengkorak manusia tergeletak di dalam gua. Tentu saja, Owen yakin tak akan ada kapal yang melintasi pulau ini. Jika mereka terus tinggal di pulau, maka mereka pun akan bernasib sama dengan tengkorak-tengkorak itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi dari pulau itu setelah sekoci itu diperbaiki. Tapi, teman terbaik Owen, yaitu Matu, dia memutuskan untuk tinggal di pulau itu sendirian dan tak ikut pergi bersama mereka. Dengan berat hati, akhirnya Owen berpisah dengan teman terbaiknya. Sekarang, sudah 48 hari mereka terdampar di lautan lepas tanpa makanan. Saat itu ada satu awak yang meninggal, mungkin karena kelaparan. Saat ingin dibuang ke lautan oleh salah satu awak, Owen langsung bilang, tak ada pelaut yang waras yang membuang apapun yang bisa menyelamatkannya. Tom Nickerson bercerita itu kepada penulis tentang bagaimana jiwa-jiwa mereka semua sudah mati saat itu. Mereka memakan setiap bagian demi bagian dari awak yang sudah mati itu. Ia menceritakan itu dengan hati yang tergetar. 71 hari sudah mereka terdampar di lautan lepas, tanpa makanan, tanpa minuman. Di sekoci Kapten Pollard, untuk bertahan hidup mereka membuat sebuah undian, di mana yang kalah akan membiarkan badannya dimakan oleh awak yang lain. Hal itu memang sangat menyakitkan, tapi itulah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan dari kematian. Suatu hari, saat mereka sudah di ambang kematian, paus raksasa itu tiba-tiba menghempaskan tubuhnya ke udara. Mereka terus diikuti oleh paus raksasa itu selama ini. Owen sudah sangat siap untuk menombak paus itu, tapi pelan-pelan ia mengundurkan niat itu. Ia mendadak kasihan melihat paus itu. Baginya, tak ada gunanya sekarang membunuh paus itu. Akhirnya, paus raksasa itu pergi meninggalkan mereka. Sekarang, kedua sekoci itu terpisahkan oleh arus yang membawa mereka. 87 hari setelah mereka terdampar, sekoci Kapten Pollard ditemukan oleh sebuah kapal yang melintas. Yang tersisa hanya Kapten Pollard dan satu orang awaknya. Sedangkan sekoci Owen terus berlayar menuju lautan lepas tanpa adanya makanan. 90 hari sudah Owen dan awaknya terdampar di lautan lepas. Keadaan mereka sungguh mengerikan. Badan mereka semua kurus bukan main. Mungkin mereka sudah tak sepenuhnya sadar. Hingga kemudian mereka melihat sebuah daratan.
Tom Nickerson membangunkan Owen Pass. Mereka diselamatkan oleh penduduk di sana. Itu adalah sebuah daratan di daerah Chili, di mana sangat jauh dari rumah mereka, hingga akhirnya mereka dipulangkan 3 bulan kemudian ke daerah mereka. Di sana mereka disambut dengan tatapan yang sangat aneh oleh orang-orang di pelabuhan. Jiwa dan hati mereka sudah tertinggal di lautan lepas bersama karamnya Essex. Owen bersyukur bukan main. Ia kembali berjumpa dengan istrinya tercinta, di mana sekarang anaknya sudah tumbuh besar. Dan itu adalah pertemuan terakhirnya Nickerson bertemu dengan Owen Cass. Setelah kejadian karamnya Essex, Kapten Pollard kembali berlayar untuk membunuh paus yang mengkaramkan kapalnya. Tapi paus itu tak pernah kembali ditemukan. Setelah itu, Kapten Pollard tak pernah berlayar lagi. Sedangkan Owen Cass, ia membeli sebuah kapal dan berlayar dengan kapalnya sendiri untuk berdagang sesuai dengan aturannya. Itulah cerita kelam yang diceritakan oleh Nick Nickerson kepada penulis yang bernama Herman Melville, yang akan dijadikan sebuah buku. Saat itu, terdengar kabar bahwa ada seseorang yang menggali tanah dan menemukan minyak di dalamnya. Syukurlah, manusia tak perlu lagi berburu paus untuk mendapatkan minyak. Penulis itu pun pergi dari sana. Kemudian, film pun selesai.